Are you ready for it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal kami di kelompok 3. Sebelumnya kenalkan, nama saya Lintang Jang Fendi dengan NIM 075. Saya Vegitan Agustin dengan NIM akhir 002. Saya Hairin Mahmud Atulusna dengan NIM akhir 099. Saya Ani Luputwati dengan NIM akhir 120. Selanjutnya kami akan tentang studi kasus perusahaan PT Indofood sukses Pak TBK juga saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, sejarah, visi misi, tujuan, dan value yang dimiliki oleh PT Indofood sendiri. Yang pertama, PT Indofood sendiri dikenal dengan PT Indofood Usair Makmur Tbk, merupakan suatu produsen mie instan terbesar yang ada di dunia kategori ketiga. Kemudian pabrik mie ini atau PT Indofood sendiri tersebar di 15 kota di Indonesia dengan merek Indomie yang telah mengekspor ke lebih dari 60 negara yang ada di dunia. Di antaranya dengan pasar ekspor utama ada Timur Leste, Australia, Papua Nugini, Arab Saudi, Taiwan, dan negara-negara lain yang ada di Eropa. Kemudian untuk visi dari PT Indofood sendiri yang pertama untuk menjadi Total Food Solution Company. Kemudian misinya yang pertama untuk memberikan solusi yang berkelanjutan untuk kebutuhan makanan. Yang kedua untuk terus meningkatkan karyawan kami, proses dan teknologi KAI. Yang ketiga untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir yakni untuk terus meningkatkan nilai-nilai dari stakeholder. Kemudian tujuan PT Indofood Usair Makmur Tbk yang pertama untuk memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis. Yang kedua, mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Keempat, mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan ketersediaan barang. Dan yang terakhir, berperan aktif dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, value atau nilai perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan Indofood sendiri. Dengan disiplin sebagai dasar dari cara hidup, kami menjalankan bisnis kami dengan integritas, kami memperlakukan para pemangku kepentingan kami dengan hormat, dan bersama-sama kita bersatu untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Jadi nilai perusahaan dari PT Indofood sendiri yakni ada disiplin, integritas, hormat, bersatu, keunggulan, dan inovasi yang berkelanjutan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu desain lini bisnis pada perusahaan Indofood memiliki 4 cabang, yaitu terdapat CBP, Bogasari, Agribisnis, dan Distribusi. CBB sendiri terdiri dari mie, produk susu, makanan ringan, bumbu masakan, nutrisi dan makanan khusus, serta minuman. Kemudian untuk Bogasari terdapat tepung dan spaghetti. Yang agribisnis terdapat perkebunan dan minyak dan lemak nabati. Sedangkan untuk distribusi ini dilakukan oleh anak perusahaan PT Indofood serta pihak ketiga. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah desain organisasi perusahaan. Jadi berikut ini adalah tabel struktur organisasi dari PT Indofood. Nah, yang bagian top manajemen itu ada komisaris utama. Nah, di bawahnya ada dewan direksi. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel di bawah, direksi itu dibagi menjadi 5 cabang. Yang pertama, komite audit, yang kedua sekretaris, yang ketiga manajemen, yang keempat investor relation, dan yang
kelima ada pengembangan internal dan juga manajemen. Nah, dari kelima ini ada tabel manajemen itu dibagi lagi menjadi dua. Menjadi manajemen operasional dan manajemen koperasi. Nah, untuk yang bagian komite audit, ada lagi tuh audit internal, seperti itu. Nah, yang bagian bawah, yang manajemen operasi, masih dibagi lagi tuh, manajemen operasi bagian yang mana? Mengingat perusahaan ini kan banyak ya. Nah, itu ada yang manajemen mie instan, Bogasari. Nah, dari masing-masing merek ini ada lagi tuh bagian packagingnya, ada bagian dairy yang ke bawah tersebut, dan ada juga nutrisi makanan seperti apa sebelum sampai ke konsumen. Nah, terus ada juga snack food dan food sessioning. Food sessioning ini tuh seperti kayak mini risetnya pasar gitu. Sessioningnya seperti apa itu ada unitnya tersendiri, terus ada internasional. Jadi kan mengingat Indofood ini itu sudah sampai ke luar negeri, jadi harus ada yang meneliti atau target pasarnya itu siapa di internasionalnya. Jadi bisa dilihat dari semua unit bisnis ini, ada yang dari internal, maksudnya ada yang dari Indonesia ataupun yang dari luar negerinya itu orangnya. Nah, hal ini dikarenakan supaya lebih mengena gitu. Takutnya kalau kita riset pasar orang Indonesia sendiri yang memimpin, nggak tahu seperti apa sifatnya gitu loh, sifat warganya yang mau kita, yang konsumennya seperti itu. Ya. Cukup untuk struktur organisasi. Jadi pada intinya, pada organisasi di PT Indofood ini ada yang emang dari dalam negeri dan juga luar negeri orang yang bekerja di dalamnya. Cukup untuk struktur organisasi, saya kembalikan ke moderator. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menjelaskan. Mungkin untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang CSR oleh perusahaan. Yang pertama tuh building human capital. Di sini seperti pelatihan tentang SDM yang ada di Indofood. Jadi banyak pelatihan tentang kinerja seperti itu. Selanjutnya tuh maintaining social cohesion. Dan selanjutnya tuh ada strengthening economic value. Dan selanjutnya tuh ada ensuring good governance. Dan selanjutnya tuh protecting the environment. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilakan. Baik, untuk evaluasi kinerja pada bidang pemasaran di sini, kelompok kami menggunakan analisis conjoin, yaitu untuk menilai kepentingan produk dari salah satu produk terkenal dari PT Indofood, yaitu Indomie. Nah, berdasarkan koreksi keseluruhan, diketahui bahwa 95,1% dipengaruhi oleh atribut yang ada pada kuesioner, sedangkan 4,9%-nya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Sedangkan untuk utilitas keseluruhan, diketahui bahwa dari hasil responden, konsumen lebih menyukai tingkat atribut produk Indomie dengan ukuran mie yang standar, aroma yang kuat, desain kemasan mie yang sederhana, serta mengonsumsi Indomie dengan varian goreng. Sedangkan untuk important value keseluruhan, diketahui bahwa atribut terpenting menurut responden yaitu aroma. Selanjutnya, untuk salah satu responden, diketahui bahwa berdasarkan utilitas, responden lebih menyukai ukuran mie yang jumbo dengan aroma yang kuat, serta desain kemasan sederhana, dan varian mie goreng. Dengan important value, atribut produk yang lebih penting yaitu desain kemasan. Selanjutnya, saya serahkan pada teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yakni evaluasi kinerja perusahaan berdasarkan bidang keuangan. Untuk bidang keuangannya sendiri, kami menganalisis 3 rasio, yakni rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan yang terakhir adalah rasio profitabilitas, di mana data laporan keuangan PT Indofood sendiri diperoleh dari
annual report PT Indofood pada tahun 2020 dan 2021. Yang pertama adalah analisis aspek keuangan berdasarkan rasio likuiditas. Di mana seperti yang telah kita pelajari bahwa rasio likuiditas sendiri dihitung berdasarkan current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Yang pertama adalah current ratio, di mana rumusnya aktiva lancar dibagi pasiva lancar dikali 100%. Nah, di situ diketahui bahwa pada tahun 2020 hingga 2021, current ratio pada PT Indofood sendiri itu mengalami penurunan dari 1,4 menjadi 1,3. Artinya current ratio pada PT Indofood sendiri itu menunjukkan bahwa setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp1,3 aset lancar di tahun 2019. Kemudian Rp1,4 aset lancar di tahun 2020 dan Rp1,3 aset lancar pada tahun 2021. Terdapat perbaikan di tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni di tahun 2019 dan pada tahun 2021. Meskipun situasi current ratio yang dialami PT Indofood sendiri itu dikatakan kurang baik dan menyulitkan perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya atau utang yang segera jatuh tempo, PT Indofood sendiri ini tetap mampu membayar kewajibannya. Seperti itu. Untuk selanjutnya yakni perhitungan quick ratio, di mana rumus quick ratio yakni aktiva lancar dikurangi persediaan per pasiva lancar dikali 100%. Diketahui di tabel setelah pada tahun 2020 hingga tahun 2021 PT Indofood sendiri hasil rasio cepatnya itu naik, di mana dari 0,97 menjadi 1,63. Nah, jadi berdasarkan hasil perhitungan dari quick ratio di atas, PT Indofood sendiri itu mengalami peningkatan yang cukup baik. Dapat diketahui bahwa rata-rata dari nilai rasio cepatnya itu sebesar 0,97% di tahun 2020. Artinya setiap Rp1 utang lancar yang dimiliki oleh perusahaan dijamin oleh aset lancar yang lebih liquid, sehingga masih berada dalam rata-rata industri dan kinerjanya itu masih termasuk cukup baik. Hal itu juga menggambarkan bahwa PT Indofood berkemampuan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya tanpa menjual surat-surat berharga yang dimilikinya. Selanjutnya, di tahun 2021 tentunya keadaan keuangan berdasarkan quick ratio juga cukup baik. Diketahui bahwa rata-ratanya itu sebesar 46,3%, masih berada dalam rata-rata industri. Jadi meskipun aktiva lancar dan hutang lancar pada periode 2020 hingga 2021 mengalami fluktuasi, perusahaan ini masih dalam keadaan cukup baik. Dampak dari naiknya rasio cepat pada PT Indofood sendiri itu menandakan bahwa kinerja dari keuangan perusahaan Indofood sendiri itu dinilai sehat dan meningkat dengan baik. Oleh karena itu, kinerja keuangan yang dimiliki perusahaan itu, kinerja keuangan yang sehat itu menunjukkan bahwa perusahaan mampu bekerja secara optimal sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah cash ratio atau rasio kas, di mana di tabel telah tertera bahwa pada tahun 2020 hingga 2021, PT Indofood mengalami kenaikan dari 62% menjadi 73%. Berdasarkan perhitungan rasio kas tersebut mengalami kenaikan sebesar 11% dari tahun 2020 hingga 2021. Jadi terlihat bahwa rasio likuiditas dengan indikator rasio kas dari dua periode tersebut terjadi kenaikan karena turunnya kas, di mana dalam pemenuhan biaya operasionalnya perusahaan itu mampu menggunakan kas yang dimiliki oleh perusahaan. Hal tersebut terjadi karena tingkat hutang
yang dimiliki PT Indofood sendiri itu menurun. Kemudian produksi di tahun 2020 juga lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya, disebabkan kan pada tahun 2020 hingga 2021 itu kan pandemi COVID-19 melanda. Jadi ya otomatis permintaan produksi pada PT Indofood juga mengalami penurunan seperti itu. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Untuk selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Jadi bisa kita lihat bersama bahwa rasio solvabilitas itu dapat dihitung dengan harus dihitung dengan dua aspek. Yang pertama total debt to asset ratio, yang kedua ada total debt to equity ratio. Jadi yang pertama kita akan menghitung aset rasionya atau ROA-nya. Jadi untuk perhitungan total debt to asset ratio itu rumusnya total hutang dibagi dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan dikali dengan 100%. Nah, untuk hasilnya itu bisa kita lihat pada tabel yang tertera. Pada tahun 2020, debt to asset ratio mengalami kenaikan sebesar 7,85%. Hal ini terlihat dari tahun 2019, walaupun di sini nggak ada ya 2019-nya, jadi kami presentasikan di sini bahwa mengalami kenaikan yang awalnya 43,65% menjadi 51,5%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya peningkatan total hutang dari Rp41.996.071 menjadi Rp83.996.071. Dan kenaikan total aktiva dari 96 juta sekian menjadi Rp163.136.516. Nah, itu pada tahun 2020. Pada tahun 2021-nya gimana? Jadi untuk debt to asset ratio tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Jadi itu tetap. Hal ini terlihat dari tabel itu tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar 51,5%. Hasil yang tetap ini disebabkan karena adanya sedikit kenaikan total hutang dari 83 juta menjadi 92 juta. Diikuti juga dengan kenaikan total aktiva dari 163 juta sekian menjadi 179. Nah, ini kan kenaikan dan ini nggak terlalu signifikan, jadi nggak terlalu berpengaruh kepada perusahaan. Nah, nilai return asetnya itu terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar 7,85% seperti itu kenaikannya. Karena yang terjadi karena pertumbuhan rata-rata aset yang lebih tinggi dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Artinya perusahaan berhasil memanfaatkan asetnya dengan lebih efisien sehingga menghasilkan laba yang besar bagi perusahaan Indofood. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi resiko yang dihadapi perusahaan dan pihak kreditur akan meminta tingkat keuangan yang lebih tinggi. Soalnya kan ini kayak dividennya banyak tuh. Ya wes, mereka meminta kenaikan dividen. Nah, seperti itu. Lanjut untuk equity ratio. Total equity ratio. Rumusnya sama, cuma bedanya itu tuh total hutang dibagi total ekuitas. Seperti itu, kali 100 tetap. Nah, pada tabel bisa kita lihat bersama. 2021, debt to equity ratio mengalami peningkatan sebesar 0,89%. Hal ini terlihat dari tahun 2020 sebesar 106,14% menjadi 107. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan total hutang dari 83 juta menjadi 92 juta. Dan diikuti adanya kenaikan modal sendiri dari 79 menjadi 86 juta. Nilai ROE tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 17,3. Hal ini disebabkan oleh kenaikan nilai hutang dan kenaikan modal yang diterima. Jadi itu walaupun hutangnya naik itu, tapi modalnya mereka juga dapat gede. Jadi itu aman kayak gitu. Next. Nah, yang terakhir maksudnya yang terakhir dari rasio keuangan dari bidang keuangan itu ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas itu bisa dilihat dari GPM, gross profit margin, dan juga net profit margin. Untuk GPM atau gross profit margin itu rumusnya laba kotor dibagi dengan penjualan. Nah, pada tabel 2021 terjadi penurunan tuh sebesar 1,23% menjadi yang awalnya 36 menjadi 35,69%.
Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 sampai dengan 2020 kinerja PT Indofood berada dalam keadaan kurang baik seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Itu kan ada guncangan ekonomi tuh COVID. Nah, menyebabkan ekonomi nggak stabil. Nah, itu berpengaruh tuh pada perusahaan Indofood-nya. Nah, terus untuk apa namanya net profit margin. Net profit margin ini rumusnya laba bersih setelah pajak. Setelah dipotong pajak dibagi dengan penjualan. Nah, berdasarkan perhitungan rasio margin laba bersih dapat diketahui bahwa nilai rasio mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 2,35% menjadi 15,91%. Nah, walaupun naiknya dikit, tapi itu bisa membuat perusahaan menjadi agak stabil gitu. Hal ini terjadi karena penjualan produk Indofood yaitu Indomie merupakan produk mie instan dengan penjualan yang sangat tinggi. Nih orang-orang pada di rumah nih. Nah, makanya malas keluar, takut COVID, makan mie mereka. Nah, seperti itu. Semakin tinggi net profit margin, maka bisa menunjukkan semakin baiknya perusahaan dalam mengefektifkan penjualan untuk mendapatkan laba. Pada tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami penurunan dikit sih, 0,9% menjadi 15,01. Penurunan tersebut tidak begitu berarti, karena persentase penjualannya sangat kecil. Nah, pada intinya itu, PT Indofood tergolong mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19. Walaupun pada awalnya tuh mulai agak tergusur, soalnya agak masih menyesuaikan gitu perusahaannya. Nah, namun tetap bisa meraih keuntungan pada kuartal kedua dari penjualannya. Nah, seperti itu. Cukup untuk cukup untuk aspek keuangan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang bertugas. Selanjutnya itu saya persilakan buat teman-teman yang bertugas untuk menjelaskan tentang evaluasi kinerja bidang SDM. Baik, untuk selanjutnya evaluasi kinerja perusahaan Indofood sendiri itu dinilai di bidang SDM, di mana melalui berdasarkan riset data yang telah kami temukan di web, diketahui baik, selanjutnya adalah evaluasi kinerja perusahaan di bidang SDM, di mana dari riset data yang telah kami temukan di web, diketahui terdapat beberapa karyawan yang memberikan ulasan kepada perusahaan PT Indofood sendiri. Untuk ulasan yang kami ambil terdapat 3 karyawan. Pertama dari area sales dan marketing supervisor, yang kedua dari karyawan di bidang teknik elektro, dan yang terakhir adalah eksekutif penjualan area, di mana pada karyawan area sales dan marketing supervisor memberikan ulasan bahwa selama kerja di bidang tersebut, karyawan tersebut mempunyai pengalaman yang baik, kemudian menambah luas wawasan dan kehidupannya. Maaf. Baik, selanjutnya adalah evaluasi kinerja perusahaan berdasarkan bidang sumber daya manusia, di mana riset data kami menemukan bahwa terdapat beberapa karyawan yang memberikan ulasan terhadap perusahaan selama dia bekerja, seperti itu. Jadi ada karyawan yang sudah resign, kemudian ada yang magang. Untuk ulasan yang kami ambil dari 3 karyawan, yang pertama area sales dan marketing supervisor, yang kedua karyawan teknik elektro, dan yang terakhir adalah karyawan eksekutif penjualan area. Di mana untuk karyawan yang bagian area sales dan marketing supervisor memberikan ulasan di web tersebut bahwa selama bekerja di bidangnya, karyawan tersebut bertemu dengan banyak orang dari berbagai kalangan.
Kemudian dapat menambah luas wawasan dan kehidupan masyarakat. Terciptanya rasa kekeluargaan juga dirasakan oleh karyawan di bagian area sales dan marketing supervisor. Kemudian kekeluargaan juga terjalin sangat baik, sedangkan untuk tantangan yang dihadapi oleh bagian sales dan marketing supervisor tersebut bahwa adanya waktu kerja yang harus siap kapanpun, karena di perusahaan Indofood sendiri itu banyak deadline yang harus dibereskan secepatnya, serta tim yang kurang mendukung di bidang tersebut. Kemudian karyawan di bidang teknik elektro. Pada bidang kerja ini, karyawan memberikan ulasan bahwa pengalaman dan benefit yang didapat diantaranya yang pertama, karyawan dapat bekerja dengan nyaman dan fleksibel di perusahaan. Yang kedua, dapat pindah divisi saat naik jabatan. 3, gaji yang lumayan besar untuk ukuran engineer junior. Jadi rata-rata karyawan dari PT Indofood sendiri kan diketahui di UMR seperti itu. Dan yang terakhir, tunjangan yang cukup banyak yang diberikan oleh perusahaan. Untuk tantangan yang dihadapi berdasarkan ulasan dari karyawan teknik elektro sendiri itu, di mana karena divisi engineer itu dapat dipastikan tidak ada libur, selalu masuk dan selalu bekerja lembur, karena kan di teknik elektro sendiri kan berhubungan langsung dengan mesin, sedangkan mesin juga kan menyala 24 jam meskipun hari libur. Jadi di bagian teknik elektro ini, untuk karyawan di bidang teknik elektro ini tidak ada jam kerja liburnya seperti itu. Untuk yang ketiga, karyawan eksekutif penjualan area, di mana karyawan di bidang eksekutif penjualan area tersebut memberikan ulasan bahwa pengalaman yang didapat selama bekerja di perusahaan Indofood sendiri, yang pertama, untuk posisi area sales dan promotion representatif. Yang kedua, banyak ilmu yang didapatkan selama bekerja seperti rencana penjualan, program promosi, membuat konfirmasi pesanan mingguan, mengontrol pasokan, dan sebagainya. Yang ketiga, mendapatkan tautan yang sangat luas dengan pihak distributor dan toko. Yang keempat, jenjang karir yang menjanjikan selama kinerja baik. Jadi kalau di PT Indofood sendiri itu kalau kinerjanya setiap tahunnya itu baik, maka akan ada kemungkinan untuk naik jabatan seperti itu. Namun pada posisi ini karyawan di bidang eksekutif penjualan area juga mempunyai tantangan tersendiri. Di antaranya yang pertama, untuk pekerjaan lapangannya, karyawan di bidang eksekutif penjualan area itu mengatakan bahwa sedikit berat. Yang kedua, cakupan pekerjaannya itu luas, namun sumber daya manusia tidak banyak. Kan di penjualan area itu kan berhubungan langsung dengan pasar ya, otomatis cakupannya lebih luas, namun di bidang ini kayak karyawannya itu sumber daya manusianya itu dikit, seperti itu. Kemudian semua proses bisnisnya itu harus bisa dikontrol oleh seorang diri. Jadi kayak di atasan itu tidak mengontrol, semuanya itu dikontrol oleh perseorangan, kayak ada targetnya seperti itu. Dan yang terakhir, budaya perusahaan dan gajinya yang relatif rendah dibandingkan dengan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil dari ulasan ketiga karyawan PT Indofood sendiri, yakni bahwa perusahaan itu diketahui telah banyak memberikan kesan yang positif bagi para karyawannya, sehingga hal tersebut juga akan berpengaruh pada kinerja karyawannya. Pesan positif yang diberikan tersebut seperti yang telah saya sebutkan tadi, kayak tunjangannya yang banyak, gajinya yang sudah UMR, adanya program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan, kemudian pengembangan karyawan melalui pelatihan maupun pengarahan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri. Namun
setiap perusahaan kan tentunya mempunyai sisi minusnya masing-masing. Seperti tadi yang terkait hari libur, tidak ada hari libur sedikit pun, jam lembur yang banyak, kemudian beban kerja yang diberikan perusahaan itu terlalu berat, sehingga tak jarang karyawan itu resign dari posisinya. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat aturan baru seperti SOP terkait jam lembur, serta manajemen operasional yang lebih baik ke depannya, seperti pengontrolan sumber daya manusianya, agar karyawan itu tidak merasa dirugikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang bertugas. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari teman-teman. Kesimpulan yang bisa dapat yaitu dari analisis aspek pemasaran dapat diketahui bahwa analisis conjoint atribut yang paling penting adalah aroma dengan tingkat atribut produk Indomie. Konsumen lebih menyukai ukuran mie standar, aroma kuat, desain, kemasan sederhana, dan varian mie goreng. Yang kedua itu berdasarkan aspek keuangan, analisis rasio likuiditas PT Indofood dapat dikatakan layak karena mampu membayar kewajiban. Untuk rasio solvabilitas dapat dikatakan layak karena berhasil memanfaatkan asetnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.